Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dan salam merdeka. Nah, meski kita tahu Indonesia sekarang sudah berusia 76 tahun, tapi rasanya kita belum merdeka dari korupsi. Revisi Undang-Undang KPK juga memperparah keadaan korupsi di tanah air ini. Walaupun sudah berlangsung sekitar dari akhir 2019 hingga saat ini, tapi polemik akibat revisi Undang-Undang KPK ini masih terus terjadi. Dan yang terakhir, membuat adanya kerugian bagi para pegawai KPK itu sendiri. Dengan pengalihan status menjadi ASN, banyak pegawai KPK yang pada akhirnya harus keluar dari KPK dan tidak bisa lagi berada di dalam KPK. Dan juga saran dari Ombudsman itu belum ditindaklanjuti oleh KPK sendiri. Nah, atas kondisi yang terjadi saat ini, kami dari alumni AJLK 2020 ingin memberikan pernyataan sikap dengan yang berjudul merosotnya nilai-nilai anti korupsi di tubuh KPK. Untuk yang pertama, saya ingin memberikan kesempatan kepada Nana. Halo Nana. Halo Kak, Ya. Nah, selamat pagi teman-teman. oke, selamat pagi. Nana, terkait dengan AJLK, ini juga kan kita udah hampir 1 tahun ya AJLK ini berjalan. Nah, Nana boleh diceritakan sedikit dong sebelum kita nanti masuk ke dalam pernyataan sikap kita, apa sih itu AJLK, dan juga kita ini sebenarnya siapa nih sebagai alumni dari AJLK. Silakan Nana. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan bercerita sedikit saja tentang apa itu AJLK dan kegiatannya apa saja. Nah, AJLK sendiri ini merupakan program beasiswa pelatihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyasar para jurnalis, juga para jurnalis warga, bahkan termasuk para pegiat komunitas yang memang fokus dan konsen di isu korupsi. Beasiswa pelatihan ini diawali dengan proyek-proyek pelatihan yang dilaksanakan secara virtual, khususnya untuk kami kemarin angkatan pertama itu terdapat sekitar 35 orang peserta AJLK angkatan pertama yang datang dari beragam profesi, yang datang dari beragam latar belakang daerah, dari Sabang sampai Merauke bahkan hadir. Dan pelatihan-pelatihan awal sebagai bekal, sebagai penguatan untuk para peserta AJLK ini untuk mendapatkan insight baru, untuk mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan soal bagaimana kita meliput dan kemudian mempublikasikan isu-isu korupsi yang ada di daerah, bahkan termasuk membagikan cerita-cerita menarik tentang gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput. Peserta AJLK pada akhirnya akan setelah pelatihan yang dilaksanakan secara daring tadi akan melaksanakan proyek tugas akhir yang dikemas dalam beragam format. Di AJLK angkatan pertama tahun 2020 kemarin, tentu saja proyek-proyek tugas akhir dari teman-teman ini sangat kreatif dan luar biasa. Ada yang fokus untuk kampanye di sosial media dan bahkan ada juga aktivasi offline. Lahirlah beberapa komunitas ataupun gerakan anti korupsi yang sampai saat ini masih aktif, yang masih konsen di isu korupsi, seperti ada Rawat Ingatan yang dikelola oleh Kak Seren dan Kak Ira, terus ada juga tapele.id yang dikelola oleh Bang Neles, kalau di saya ada Jaga Aksi, kemudian ada swadaya.com, terus ada juga Korupsi Pekan ini dan banyak aktivitas lain yang dilakukan oleh teman-teman dari beragam isu, termasuk yang dilakukan oleh Mbak Ayu dan teman-teman di Walhi, Kalimantan Tengah. Nah, harapannya bahwa melalui AJLK ini teman-teman tidak melihat korupsi itu hanya sebatas korupsi keuangan negara, tetapi juga ada banyak isu-isu korupsi lainnya yang perlu mendapat sorotan dan mendapat perhatian dari kita semua untuk kemudian terus kita suarakan dalam gerak-gerak kolaboratif dan karya-karya yang kreatif untuk kita sama-sama mendukung dan menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Momentum hari ini tepat sekali untuk kemudian kita sama-sama menyatakan bahwa saat ini memang mungkin kita sudah merayakan kemerdekaan dari penjajah, tapi kita tidak dan bahkan belum merasakan apa yang namanya kemerdekaan dari korupsi, dari para elit, dari para Dracula bangsa yang selama ini menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, dan kesempatan untuk merampok hak dan milik kita sebagai warga negara. Teman-teman, semoga AJLK 2020 dan bahkan yang sekarang akan dibuka untuk gelombang kedua itu bisa menjadi wadah untuk kita menunjukkan kepada
mereka-mereka yang para pejabat berdasi yang merampok bahkan tanpa tahu malu, terutama di masa pandemik ini, untuk menyadari bahwa warga kita ini masih terus aktif dan berdaya. Kita tidak diam saja melihat setiap kelaliman ataupun penyalahgunaan wewenang. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja dulu untuk sharing singkat saya soal apa itu AJLK. Teman-teman bisa cek di setiap medsos dari akun-akun komunitas ataupun dari setiap aktivasi yang dilakukan oleh teman-teman angkatan pertama AJLK 2020. Terima kasih Kak Saran. Oke, terima kasih Nana. Memang jadi AJLK ini menarik karena tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga pesertanya diberikan kesempatan untuk berkreasi yang hingga saat ini sudah setahun berjalan, kita masih kompak nih ya untuk menyuarakan suara-suara anti korupsi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Sri Haryanti terkait dengan mengapa sih ada inisiasi untuk memberikan pernyataan sikap dari alumni AJLK terkait dengan isu korupsi saat ini. Silakan Sri Haryanti. Ya, terima kasih Sharon. Saya mewakili teman-teman dari alumni AJLK 2020. Inisiasi kita melakukan kegiatan hari ini itu berangkat dari keresahan, kegelisahan, kemarahan, dan juga kepedulian kita terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, khususnya di tubuh KPK. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa kita merupakan alumni dari AJLK, di mana AJLK ini dilaksanakan saat itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Melihat situasi yang sedang terjadi saat ini, kemudian beberapa waktu ke belakang, dari mulai adanya revisi undang-undang terkait dengan KPK, kemudian pemilihan komisioner, sampai dengan saat ini, banyak hal-hal yang harus kita sikapi, yang kemudian kita perhatikan begitu. Ada hal-hal yang saat ini sudah berubah, artinya ada kemerosotan, khususnya nilai-nilai anti korupsi di tubuh KPK. Maka dari itu, kita dari alumni AJLK 2020 melihat fenomena-fenomena saat ini yang ada di tubuh KPK, yang seharusnya menjadi gerbong pemberantasan korupsi, komando tertinggi di dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum di Indonesia. Namun, dewasa ini ada hal-hal yang kami nilai sudah keluar dari nilai-nilai sikap anti korupsi. Ada beberapa yang menjadi catatan kami, seperti halnya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh komisionernya, yang beberapa hal itu tidak konsisten. Kemudian yang terbaru, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhirnya menyatakan penolakannya untuk melakukan tindakan korektif terkait dengan rekomendasi Ombudsman. Kita lihat ke belakang bahwa pengabaian ini tidak hanya dilakukan terhadap Ombudsman, tetapi juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap instruksi misalnya, arahan Presiden, juga sama diabaikan terkait dengan alih pegawai KPK menjadi ASN, yang dimana ini merupakan konsekuensi dari undang-undang terbaru, Undang-Undang KPK 19. You goof monkey. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan adanya Perkom. Ini berangkat dari Perkom nomor 1 tahun 2021 berkaitan dengan alih
pegawai KPK menjadi ASN, di mana di situ mensyaratkan adanya TWK. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan Perkom terbaru berkaitan dengan perjalanan dinas. Nah, ini juga menjadi hal yang membuat pada akhirnya ada kemunduran tubuh KPK. Karena jika perjalanan dinas misalnya harus dibebankan kepada penyelenggara, kita khawatir ini akan menjadi celah gratifikasi, celah-celah korupsi lainnya. Maka berangkat dari hal-hal itu semua, kami dari alumni AJLK merasa perlu untuk memberikan sikap, pernyataan, dan juga dorongan, desakan kepada pimpinan KPK terkait dengan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh KPK, dan kami harapkan bahwa KPK dapat kembali lagi menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, mengembalikan kembali lagi kepercayaan publik terhadap KPK dengan adanya komitmen dari pimpinan KPK, komisioner KPK, untuk mengakhiri segala polemik yang ada di tubuh KPK khususnya. Maka dari itu, ada beberapa tuntutan yang akan kita bacakan setelah ini oleh teman-teman dari alumni AJLK. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Sri. Dan memang tadi yang setelah dipaparkan begitu banyak persoalan yang hingga saat ini masih terjadi di tubuh KPK, juga akibat dari revisi Undang-Undang KPK. Nah, untuk itu kami akan memberikan pernyataan sikap, dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti setelah pembacaan pernyataan sikap, kita akan membuka diskusi tanya-jawab. Silakan untuk Cornelis Materai dan juga Girly Ron, dipersilakan untuk memberikan pernyataan sikap. Terima kasih, Sharon. Saya pertama akan mencoba untuk memberikan ulasan terkait dengan poin-poin pernyataan sikap dari alumni AJLK. Tadi sudah disebutkan kami siapa, dan berangkat dari satu keprihatinan bahwa di tubuh KPK pasca revisi Undang-Undang KPK dan komisioner baru, kami melihat ini kok semakin merosot beberapa nilai-nilai yang ada, terutama ini sikap-sikap dari para komisioner yang mewakili lembaga di ruang publik ya, dan keputusan-keputusan yang diambilnya gitu. Pernyataan sikap alumni AJLK 2020, merosotnya nilai-nilai anti korupsi di tubuh KPK. Proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara terus menuai polemik. Belakangan KPK menolak saran tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia. Jika dilihat secara menyeluruh, sikap dan tindakan ini memperlihatkan adanya kemerosotan nilai-nilai anti korupsi di tubuh KPK. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari efek domino revisi Undang-Undang KPK. Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2020, mencatat beberapa kontroversi yang menunjukkan ketidakpatuhan KPK sebagai lembaga penegak hukum terhadap hukum, dan khususnya sebagai lembaga anti rasuah tidak mencerminkan nilai-nilai anti korupsi antara lain. Pertama, catatan-catatan pelik terkait upaya pemberantasan korupsi diperparah dengan sikap dan kebijakan di tubuh KPK, terutama komisioner-komisioner pemegang komando tertinggi, dalam menyikapi berbagai fenomena terkait korupsi dewasa ini. Alih-alih menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi sesuai dengan amanat reformasi, KPK seringkali menunjukkan sikap yang tidak konsisten untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK, Firly Bahuri, dengan tegas mengingatkan pada bulan Maret 2020, bahwa siapapun yang melakukan tindakan korupsi dalam kondisi pandemi akan dijatuhi hukuman mati sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang 31 tahun 99
junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun alih-alih membuktikan ketegasan yang ditunjukkan oleh Firly, inkonsistensi KPK mulai nampak ketika jaksa penuntut umum KPK hanya menuntut ex-Menteri Sosial Juliari Batubara selama 11 tahun dan membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar atas dugaan suap dan gratifikasi. Selain itu, dalam kasus ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, tuntutan yang dilayangkan pun hanya 5 tahun dan 10 miliar. Tak jemu-jemu inkonsistensi terus dipertontonkan. Sebagaimana telah diketahui konteks penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan pada 6 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Tanggal 17 Mei 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan kedudukan TWK bersifat masukan dan tidak boleh menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Tanggal 21 Juli 2021, Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman yang menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran prosedur penyelenggaraan TWK. Sebelum dikeluarkannya pernyataan oleh ketiga lembaga tersebut, KPK dalam pernyataannya selalu menunjukkan sikap patuh terhadap apapun hasil keputusan atau arahan yang diberikan, tapi tindakan yang diambil setelahnya justru bertolak belakang. Bukan hanya putusan MK yang tidak dipatuhi, arahan Presiden juga dibelakangi, bahkan saran ORI dilawan. Tentu saja sikap bermuka dua seperti ini sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Justru hal ini mendegradasi kepercayaan publik dan menjadi alasan kuat mempertanyakan sikap KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Kedua, pembentukan pasal 5 ayat 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara yang mengatur TWK sebagai TWK atau tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN dapat dilihat sebagai suatu penyimpangan hukum. Pasal 69 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dan pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2021 yang memuat syarat-syarat alih status pegawai KPK tidak mengatur TWK, apalagi mendelegasikan dalam aturan turunan sehingga jelas terjadi antinomi norma di sini. Patut diduga ini tafsir KPK yang gagal memahami teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengacaukan tertib perundang-undangan karena menyebabkan pertentangan norma yang lebih tinggi antara undang-undang dan PP dengan yang lebih rendah perkom. Dalam situasi ini maka melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori, di mana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Tidak hanya itu, pengaplikasian norma yang telah berakibat terhadap pemberhentian pegawai KPK merupakan tindakan yang melampaui kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Seharusnya dalam konteks ini pasal 69C Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dan pasal 3 dan pasal 4 PP 41 2020 diposisikan sebagai hukum khusus lex spesialis yang artinya aturan umum dan atau aturan yang bertentangan dengan kedua aturan ini harus dikesampingkan. Ini sesuai dengan asas lex spesialis derogat legi generali. Hal ini didasarkan pula pada fakta bahwa maksud pembentuk undang-undang hanya sebatas menjadikan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, penolakan terhadap tindakan korektif yang disarankan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. ORI berdasarkan kewenangannya diamanatkan oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 dan Undang-Undang 25 tahun 2009 pada 21 Juni 2021 telah menemukan ada dugaan penyimpangan prosedur TWK dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Perkom KPK nomor 1 tahun 2021. Temuan ini terungkap setelah ORI melakukan pemeriksaan. Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN atau
Dapat dikatakan ini adalah temuan dalam kerangka penyusunan Perkom nomor 1 tahun 2021. Kedua, proses pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen. Di antara penyimpangan tersebut adalah backdate kontrak swakelola antara KPK dan BKN ditandatangani pada 8 April 2001 dan kontrak ditekan pada 26 April 2001, tapi dibuat mundur menjadi 27 Januari 2001. ORI menyarankan kepada KPK untuk melakukan tindakan korektif kepada KPK dan BKN. Salah satunya KPK mengalihkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN sebelum 31 Oktober 2001. Alih-alih menjadikan temuan ORI sebagai dasar membatalkan keputusan, KPK justru menolaknya. Tidak hanya menolak, KPK terkesan mencari-cari alasan kala menyatakan ORI telah mengambil alih kewenangan lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Padahal secara terang benderang tidak ada pengujian yang dilakukan ORI. Dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan apapun yang menyatakan sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau sebaliknya yang bertujuan menguatkan atau mendegradasi keberadaan Perkom. Sikap itu sendiri jelas menunjukkan keangkuhan dan egoisme terhadap kekuasaan. Selain itu, KPK menampakkan perilaku tidak ingin dikontrol. Hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penyelenggaraan negara. Sudah selayaknya KPK menerima dan menjalankan, apalagi KPK merupakan lembaga penegak hukum. Keempat, berdasarkan laporan hasil penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia, dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK. Komnas HAM menemukan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK hingga pelantikan 1 Juni 2001 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan background tertentu. Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2022 dan PP nomor 41 tahun 2020, namun memiliki intens lain. Maka berdasarkan seluruh konstruksi peristiwa penyelenggara asesmen TWK merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ditinjau sisi kebijakan atau perlakuan dan ucapan pertanyaan dan pernyataan yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setidaknya ada 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK, yaitu hak atas keadilan kepastian hukum, hak perempuan, hak kebebasan dari diskriminasi atau ras dan etnis, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas kebebasan berpendapat. Maka telah keluar rekomendasi dari Komnas HAM, diantaranya agar KPK memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Maka sudah selayaknya KPK mengindahkan rekomendasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bung Girly. Baik, terima kasih Bang Neles. Saya lanjutkan. Kelima, Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpim KPK nomor 6 tahun 2021 tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK diterbitkan pada tanggal 30 Juli tahun 2021 atau setelah pegawai KPK beralih status menjadi ASN, semakin mendegradasi nilai-nilai KPK yang selama ini dibangun. Dalam pasal 2A ayat 1 Perpim AKO diatur bahwa pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa jika panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya, biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK. KPK berpandangan bahwa pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara merupakan praktik yang berlaku secara sah. Perpim 6 tahun 2021 tersebut hanya menegaskan PMK nomor 113 garing PMK.05 garing 2012 dan Perpim KPK nomor 6 tahun 2021 dapat menyederhanakan biaya hingga waktu dan tenaga pegawai KPK. Sebab melalui peraturan ini, antara pihak KPK dengan kementerian, lembaga, atau daerah dianggap dapat saling menyesuaikan. Alasan-alasan ini cukup mengada-ngada. Praktik di KPK sebelumnya telah menunjukkan bahwa pegawai KPK mampu menjaga diri dengan baik ketika berhubungan dengan pihak manapun
sehingga tidak ada urgensi mengganti aturan. Justru aturan ini membuka celah terjadinya praktik yang menyimpang dan konflik kepentingan dengan pihak luar terhadap agenda pemberantasan korupsi. Sebab KPK juga turut menangkap dan menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga. Terlebih, tidak ada standar yang diatur terkait biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara acara. Dengan begitu, bukan tidak mungkin gratifikasi dan suap akan disamarkan dalam bentuk anggaran perjalanan dinas. Mengingat hal ini pun lumrah terjadi di lingkungan ASN. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi, AJLK 2020, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pimpinan KPK Firly Bahuri segera membatalkan surat keputusan Pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 dan segera mengangkat 51 pegawai yang telah direvisi dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak lulus TWK menjadi ASN karena tindakan memberlakukan TWK dan menjadikannya sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK bertentangan dengan kewajiban hukum KPK dan moral etik penyelenggara negara yang baik. 2. Segera menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia dan berhenti memperpanjang polemik di tubuh KPK. Kami meminta KPK untuk menindaklanjuti hal ini dengan kesungguhan hati agar publik tidak sampai menanggalkan kepercayaan yang luar biasa terhadap KPK dan pemberantasan korupsi karena tidak adanya keteladanan dari KPK. 3. Membatalkan atau setidak-tidaknya mencabut pasal yang mengatur perjalanan dinas di lingkungan KPK dapat dibiayai oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK. Keempat, memperbaiki komunikasi publik dan menunjukkan konsistensi antara sikap atau pernyataan publik dengan tindakan atau perbuatan yang betul-betul merepresentasikan lembaga anti korupsi. Kelima, meminta Dewan Pengawas KPK untuk lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pimpinan KPK. Dan keenam, meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pimpinan KPK dan atau segera mengambil langkah-langkah sesuai rekomendasi dari laporan hasil penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus tahun 2021. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Selasa, 17 Agustus 2021, salam anti korupsi. Alumni AJLK 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pernyataan sikap yang dibacakan dari Bang Neles dan juga Girly. Nah, selanjutnya, ini sambil menunggu, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Nah, sambil kita menunggu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada Mbak Tasya. Halo Mbak Tasya. Bisa berbagi sedikit mungkin Mbak Tasya di sini? Oke, nampaknya mungkin lagi sibuk begitu ya. Oke, jadi apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak, saya yang akan bertanya kepada Bang Neles. Halo, Bang Neles. Iya. Nah, Bang Neles, boleh dibagikan sedikit nggak nih, Bang? Setelah kita memberikan pernyataan sikap ini, apa sih harapan kita ke depannya terkait dengan pemberantasan korupsi dan juga apa sih yang bisa anak muda lakukan gitu, Bang Neles, untuk lebih tahu lagi dan juga peran-peran apa sih yang bisa kita lakukan dalam masyarakat? Ya, terima kasih Sharon untuk pertanyaannya. Sebenarnya harapan paling tinggi dari para alumni ya, kita membawa nama alumni AJLK karena kita pernah berada dalam satu forum yang diinisiasi oleh KPK. Nah, sebagai alumni kita sudah dapat nih pembelajaran tentang nilai-nilai anti korupsi dari KPK. Tapi kok setelah kita di luar, kita melihat ini ada nilai-nilai yang dilanggar di dalam. Nah, siapa yang melanggar? Tentu saja yang paling kita soroti adalah para komisioner ya. Mereka yang bikin kebijakan
bikin pernyataan publik. Mereka yang membawa nama KPK. Nah, karena yang kita nilai kok tampilan di ruang publik ini berbeda dari apa yang diajarkan kepada kita. Keresahan itulah hari ini kita mau sampaikan untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki, ya, seperti apa yang kita mintakan tadi itu, soal komunikasi publiknya gitu. Kasih pernyataan A dijalankan A, itu kan prinsip integritas ya. Jadi bilang A, jalankan A. Kebijakan harus selalu patuh hukum. Kalau undang-undang tidak mendelegasikan, tidak mengatur, jangan bikin kebijakan lain. Apalagi sampai merugikan hak orang lain. Hak untuk menjadi ASN, hak untuk bisa bekerja, mengabdi kepada negara, dan seterusnya. Jadi harapannya adalah penyampaian kita tadi, penyikapan tadi itu dapat didengarkan oleh segenap pimpinan KPK, supaya bisa memperbaiki diri, karena sebenarnya kita masih mengharapkan KPK ada, meskipun saat ini didegradasi melalui revisi Undang-Undang KPK, tapi kita harapkan ada. Nah, keberadaan dia itu diharapkan tetap independen, tetap berintegritas, supaya bisa memberantas korupsi. Karena kan dia bertugas untuk memberantas korupsi dengan aktor penegak hukum ya, pejabat publik. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan masih punya gigi di sana. Lalu kalau untuk anak-anak muda, harapannya gini, kita itu masih mau memberikan sumbangsi berupa apapun lah, mau pemikiran, mau kampanye anti korupsi, dengan cara-cara kreatif silakan gitu. Jadi pokoknya kalau sekarang kita kaitkan dengan hari kemerdekaan itu ya, anak muda merdeka untuk berekspresi deh. Jalankan apa aja, tapi juga kita melihat bahwa isu sosial kita saat ini tuh yang paling ini juga ya korupsi. Bahkan korupsi yang terjadi di tengah pandemi. Ayo kita sama-sama pantengin penyaluran bansos, laporkan ada penyaluran bansos dan seterusnya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda semuanya. Kampanye supaya tidak korupsi, menulis, bikin karikatur, mural dan seterusnya. Proses kreatif, ayo mari kita jalankan gitu. Barangkali mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Neles. Jadi memang peran dari anak muda ini masih sangat diharapkan untuk terus disuarakan di publik untuk terkait dengan nilai-nilai anti korupsi itu. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Girly nih. Halo Girly. Halo. Ya, Girly, sebagai salah satu alumni dari AJLK, saat ini juga kan AJLK KPK lagi membuka gitu ya, AJLK angkatan kedua di tahun 2021 ini. Nah, apa nih pesan-pesan dari Girly untuk teman-teman yang nantinya juga akan mengikuti AJLK yang di angkatan kedua? Silakan. Iya, baik. Sebelumnya pada prinsipnya ya, kita sebagai alumni AJLK 2020 yang memang pada saat itu angkatan pertama, dan kita juga banyak diajarkan mengenai cara berpikir kritis, kemudian cara menulis di publik, di media begitu, dan kita juga concern terhadap isu-isu korupsi, tapi juga bisa ditarik dari berbagai angle, kan, termasuk dari korupsi, hubungannya korupsi dengan hak asasi manusia, hubungannya korupsi dengan politik, kepartaian, dan lain sebagainya. Nah, yang saya harapkan sih, walaupun dengan keadaan KPK yang seperti sekarang ini, konfigurasi yang juga tidak menunjukkan, konfigurasi pimpinan yang juga tidak menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, dan terlebih untuk isu yang saat ini bergulir, termasuk korupsi bansos, tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK yang menuntut ringan. Nah, itu tentu kiranya dapat memberikan paradigma tertentu kan bagi publik terutama, dan mungkin nanti bagi teman-teman yang akan bergabung di AJLK tahun 2021, harapannya sih semoga
tetap tidak tereduksi. Yang pertama, tidak tereduksi semangat-semangatnya untuk tetap terus menggelorakan semangat anti korupsi, karena memang kita tidak bisa diam gitu. Tidak mengambil sikap adalah bukan pilihan kalau menurut saya. Jadi tetap terus berpikir kritis sih maksud saya, dan dari penyelenggara pun tidak mengurangi porsi. Kalau bisa melebihkan porsi dari AJLK tahun 2020. Kita harapannya AJLK 2021 tetap semakin baik, tetap semakin kritis, tetap semakin terus menyampaikan aspirasinya, tetap terus mengawal agenda pemberantasan korupsi gitu. Jadi harapannya tetap ya lebih dari AJLK 2020 dari banyak hal gitu. Dan iya, itu sih yang penting, tidak mereduksi nilai-nilai kritis dari angkatan-angkatan berikutnya. Baik. Terima kasih Girly, dan juga mungkin diharapkan nantinya setelah ada gitu ya, teman-teman di AJLK 2021 juga bisa nih berkolaborasi dengan kita di AJLK 2020 pastinya ya. Pasti. Baik. Terima kasih. Mungkin di sini masih ada yang ingin bertanya. Saya memberikan kesempatan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita sebelum closing mungkin bisa foto bersama. Bagi yang bisa menyalakan kameranya, dipersilakan. Nanti dari Ayu mungkin ya bisa membantu untuk screenshot. Teman-teman di sini bisa menyalakan kamera. Sharon, sebentar sepertinya ada pertanyaan yang mau bertanya itu. Oke. Oh, dari Irfan ya. Oke, silakan Irfan. Oke, terima kasih Sharon atas kesempatannya. Ini Irfan dari Tribun Solo. Ingin menanyakan mengenai teman-teman dari AJLK ini sangat apresiatif ya untuk kegiatannya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai partisipasi teman-teman sendiri ya untuk AJLK. Di tengah polemik KPK saat ini yang pro kontra ya, tentu ada yang pro ada yang kontra, dan kita sebagai alumni AJLK ingin menanyakan atau mengkritik atau memberi kritik positif bagi KPK ini sendiri. Lalu apa yang diharapkan dan mengapa dari teman-teman AJLK ini memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap KPK itu sendiri di tengah sikap-sikap KPK saat ini yang mungkin bagi teman-teman AJLK kontraproduktif ya, atau bisa dikatakan menyeleweng dari nilai-nilai KPK yang kita yakini dari dahulu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Lalu yang kedua adalah, bila ada suara-suara sumbang, ini mungkin kita masih baru ya, atau dari AJLK ini masih baru sebagai alumni. Apakah sudah ada persiapan untuk suara menghadapi misalkan ada yang memandang negatif atau memandang bahwasannya ngapain sih kita harus memberikan kritik-kritik seperti ini, atau jangan-jangan ini mencari sebagai ajang untuk panggung politik lagi untuk menghadapi 2024 dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Irfan. Mungkin di sini ada yang bisa bantu jawab, atau saya memberikan kesempatan kepada Sri untuk bisa membantu menjawab. Tadi pertanyaannya, apa sih yang membuat kita nih alumni AJLK ini punya tekad gitu ya untuk bisa tetap bersama-sama, tetap kompak gitu untuk menyuarakan suara-suara anti korupsi ini. Dan yang kedua nanti mungkin bisa dibantu jawab dari Nana. Nana masih ada bersama kami, Nana? Halo? Masih, Kak. Iya, nanti tolong bantu juga ini apa nih? Ada nggak sih yang mungkin memandang negatif terkait dengan kegiatan AJLK, juga termasuk dengan komunitas-komunitas yang kita buat gitu ya. Silakan untuk yang pertama kepada Sri. Ya, terima kasih Sharon. Kenapa kita begitu bersemangat dan begitu rasa memilikinya begitu tinggi begitu ya? Pertama itu dia tadi, bahwa kita berangkat dari rasa kepedulian dan tentu rasa cinta dan harapan bahwa
ya pemberantasan korupsi di Indonesia akan terus membaik, akan terus berjalan dengan baik. Dan mengapa kita memiliki rasa yang begitu tinggi? Karena kita berangkat dari keinginan, dari harapan, dari cita-cita yang sama begitu, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dan tentu saja kita harus terus merawat harapan, merawat rasa cinta itu dalam bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan. Seperti halnya saat ini kita lakukan dengan memberikan pernyataan, kemudian ya diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Dan kita tetap saling terhubung begitu untuk terus merawat harapan-harapan itu, terus menguatkan satu sama lain juga. Maka dari situlah pada akhirnya ya kita lahir, tumbuh rasa saling memiliki, kemudian rasa cinta itu sendiri terhadap ya nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kita juga di AJLK tentu diajarkan juga begitu ya. Ya proses kita menjalankan di kelas AJLK, tentu di situ juga di mana proses pada akhirnya kita menemukan satu titik, ya kita di sini bersama-sama memiliki cita-cita yang sama, memiliki harapan yang sama, dan proses sampai dengan 1 tahun ke sini juga itu merupakan proses di mana kita terus menjaga dan terus menumbuhkan rasa kepedulian dan semangat untuk mewujudkan harapan itu. Mungkin itu, Sharon. Baik. Terima kasih Sri untuk pernyataannya. Kemudian terkait dengan ini nih Nana, ada nggak sih sejauh ini yang memandang kegiatan-kegiatan anti korupsi yang kita lakukan ini negatif begitu ya? Dan emang kita melakukan ini murni karena kita ingin, karena kita tulus begitu ya? Atau memang ada cari panggung politik nih? Silakan Nana. Terima kasih Kak Seren. Saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Memang kalau misalnya kita berbicara soal apakah akan ada tanggapan negatif atau nyinyiran dari pihak sebelah atau pihak-pihak lain yang ingin mematahkan semangat kita untuk berjuang ataupun terus memperjuangkan nilai dan semangat anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah pasti ada. Saya selalu percaya bahwa gerakan-gerakan baik itu kalaupun dilakukan setulus hati, sekuat apapun nyinyirannya, sesadis apapun julid-julid dari luar sana, itu pasti akan terus berjalan lancar. Dan di forum ini, saya mewakili teman-teman alumni AJLK, kami ingin menegaskan bahwa inisiasi kami untuk melakukan konferensi pers atau kemudian juga melakukan aksi-aksi komunal di komunitas ataupun jejaring kami masing-masing itu tidak ada afiliasi politiknya sama sekali. Kami tidak punya kepentingan apa-apa yang berkaitan dengan panggung politik ataupun urusan 2024 nanti. Kita memang hanya fokus untuk kemudian memberi diri, kita fokus untuk kemudian merawat kewarasan kita sebagai warga negara untuk turut mengambil bagian dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Karena kami tahu bahwa ketika kita berbicara soal gerakan anti korupsi itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari KPK saja, tetapi kehadiran kami sebagai alumni AJLK ini ingin menegaskan bahwa kami ini hadir untuk mendukung KPK yang seperti dulu, yang berjuang keras untuk menuntaskan setiap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, mulai dari kelas teri bahkan sekelas menteri. Karena pada akhirnya perjuangan-perjuangan ataupun gerakan-gerakan anti korupsi itu tidak akan pernah berakhir kalau misalkan setiap orang yang berjuang di dalam sini juga itu tidak punya niat murni. Tapi bersyukurnya bahwa alumni AJLK 2020 ini, angkatan pertama ini masih mau memberi diri, masih punya akal waras yang terjaga dengan sangat baik untuk terus memperjuangkan semangat kemanusiaan dengan terus berkampanye baik lewat media sosial ataupun aktivasi-aktivasi offline. Kalaupun nanti akan ada nyinyiran, akan ada komentar-komentar miring ataupun stigma-stigma negatif yang diberikan kepada kita yang katanya untuk pansos dan lain sebagainya, saya pikir itu
anggap saja sebagai pemicu, anggap sebagai pelecut untuk kita semua ini menunjukkan kepada mereka bahwa gerakan baik yang dilakukan dengan intensi murni, dengan tujuan baik itu pada akhirnya akan sampai ke hati. Karena siapa yang akan menikmati Indonesia yang bebas dari korupsi nanti kalau bukan kita semua? Kita memang bukan orang yang baik-baik juga, tetapi bagaimana kita juga ini sedikit peka untuk melihat sekitar, apalagi kalau itu berbicara soal kepentingan publik. Gerakan yang dilakukan oleh teman-teman alumni AJLK ini bukan berusaha untuk mengorek ataupun melukai posisi nyaman dari mereka-mereka sana yang punya urusan dengan urusan politik ataupun urusan-urusan pemerintahan, birokrasi, dan lain sebagainya, tetapi ini adalah bukti bahwa kita ini adalah warga negara yang berdaya. Ini juga semakin menegaskan bahwa kalau misalnya KPK, lembaga yang dulu terkenal dengan independensinya untuk memberantas korupsi, itu sudah diserang dari dalam, yang punya kepentingannya juga di dalam, ekonomi politik dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak murni, apa kabar lembaga-lembaga lain? Apa kabar juga institusi ataupun komunitas lain yang fokus di isu ini? Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak punya kepentingan politik. Kepentingan yang kami di sini adalah kepentingan publik, kepentingan sama-sama mewujudkan Indonesia. Kalau dari Nana Kasaran, terima kasih. Oke, terima kasih Nana. Tegas sekali memang bahwa di sini adalah murni karena memang kepedulian kami sebagai alumni AJLK untuk terus menyuarakan suara-suara anti korupsi. Nah, di sini udah ada Mbak Puput nih. Halo Mbak Puput. Bisa ya, halo berbagi sedikit? Oke, thank you Mbak Puput udah menyempatkan hadir dalam konferensi pers alumni AJLK. Mbak Puput, ya, boleh dong Mbak Puput nih di... Oh, ini masih terbalik. Oh, kebalik ya? Kebalik ya? Oke, sip. Oke. Mbak Puput, boleh nih dibagikan nih Mbak Puput. Waktu tahun lalu kan Mbak Puput juga masih juga sama-sama begitu ya, ikut dalam proses AJLK begitu. Nah, kita tahu nih Mbak Puput sebagai salah satu pegawai yang terkena dampak dari revisi Undang-Undang KPK. Nah, sebagai mungkin kalau secara manusia begitu ya, ada kecewa, ada kesal, ada sedih gitu ya Mbak Puput. Tapi gimana sih Mbak Puput tetap merawat nilai-nilai anti korupsi itu, tetap semangat hingga saat ini? Nah, ini juga mungkin nanti bisa dibagikan nih Mbak Puput pesannya kepada teman-teman AJLK 2021. Silakan Mbak Puput. Ya baik, terima kasih Sharon, suaraku cukup jelas ya. Jelas. Ini sebelumnya aku terima kasih banget ke teman-teman AJLK 2020 untuk yang mungkin nanti ada yang nonton videonya setelah konvers di YouTube-nya Walhi. Teman-teman AJLK ini ada 35 orang. Ini aku pengen nangis nih. Melalui seleksi yang nggak gampang. Tahun lalu ada 1.134 pelamar ya. Dan teman-teman melalui 5 tahapan, ada administrasi, seleksi, pengetahuan umum, ada offering letter sama wawancara. Wawancara akhirnya itu juga nggak gampang karena jurinya itu Mbak Oki Madasari, nggak main-main. Mbak Oki Madasari, ada Mas Adnan, ada Ketua AJI Indonesia saat itu Mas Manan, lalu ada Mas Andreas Sarsono, sama Mbak Mardia Syamim, perwakilan jurnalis senior. Aduh sorry, aku emosional. Jadi aku yakin bahwa 35 peserta AJLK 2020 itu nggak salah dipilih karena sebenarnya tadi kalau Nana sudah bilang, Anti sudah bilang bahwa kayaknya ada rasa memiliki dan akhirnya akrab dan segala macam karena kita ketemu cuma 40 jam gitu ya dan online. Jadi sebenarnya kayaknya nggak istilahnya bondingnya mungkin nggak seerat kalau misalnya ketemu langsung gitu ya. Tapi aku nggak nyangka bahwa 40 jam secara online teman-teman udah luar biasa rasa memilikinya terhadap KPK, terhadap semangat pemberantasan korupsi itu gede banget. Bahkan sudah setahun berlalu teman-teman ini nggak kendor gitu ya merawat gerakan anti korupsi yang ada di Indonesia pun ketika KPK sedang dalam kondisi yang seperti sekarang yang marwahnya memang sedang sangat goncang gitu ya. Itu teman-teman tetap nemenin gerakan pemberantasan korupsinya, teman-teman tetap ada di sisi yang jelas gitu ya, nggak kayak orang yang di kondisi kritis ada posisi orang-orang yang sosok netral gitu.
Tapi teman-teman mengambil posisi yang jelas, nggak netral, tapi memihaknya ke yang emang yang benar gitu. Nah, terus kalau misalnya kalau ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa kesal gitu ya udah pasti iya. Tapi kalau misalnya gimana cara merawat semangat pemberantasan korupsi, gimana rasanya, itu tadi Nana juga udah bilang, kita lihat Indonesia ke depannya kalau misalnya memang pemberantasan korupsinya nggak dijaga, apa sih yang akan terjadi di Indonesia ke depannya, karena yang akan menikmati Indonesia, yang akan hidup di Indonesia itu nanti ke depannya adalah kita, adalah anak cucu kita, dan supaya kita masih tetap lihat Indonesia yang kaya, yang memang kekayaannya dinikmati sama rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir orang. Itu aja sih semangatnya, dan ngutip banyak banget orang yang udah ngomong juga kan ya, Bang Novel juga udah pernah ngomong, berani itu kan nggak ngurangin umur ya, dan berintegritas itu nggak akan ngurangin rezeki. Jadi mari hidup dengan berani dan berintegritas, karena itu nggak akan ngurangin umur kita, itu nggak akan ngurangin rezeki kita. Jadi malah dengan berani dan berintegritas, hidup kita akan lebih tenang ke depannya gitu sih, Sharon. Sorry nih, aku emosional. Terima kasih banget teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Puput juga sudah memberikan semangat lagi nih bagi kita semua di sini. Nah, di sini juga suatu kehormatan, ada Mas Andreas. Halo Mas Andreas. Halo Mas Andreas, mungkin bisa berbagi sedikit Mas dengan teman-teman alumni AJLK di sini. Nah, Mas Andreas juga kan kita tahu ya salah satu juri dari alumni AJLK 2020. Mas Andreas bisa berbagi sedikit? Halo Mas. Bentar dulu, sambungannya nggak bagus. Kaki saya bentar, kena sesuatu nih. Baik. Nah, di sini teman-teman juga kita juga mungkin nantinya ke depannya diharapkan gitu ya, dari AJLK ini akan terus membuat kegiatan-kegiatan yang juga pastinya dapat berdampak baik bagi masyarakat, bagi generasi muda, bagi lingkungan kita, untuk terus menyuarakan semangat anti korupsi, semangat pemberantasan korupsi. Jadi memang keadaannya kondisinya tidak mudah begitu ya. Bahkan sempat juga ada film KPK Endgame. Di situ kita sama-sama melihat begitu bagaimana apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh KPK sendiri. Jadi memang tadi yang juga sempat dibahas begitu ya. Oke. Di sini sudah ada Mas Andreas. Sebentar. Oh, masih oke, Mas. Sip. Itu menginjak sesuatu sampai berdarah. Oh. Sorry. Saya pasang tensoplas dulu. Iya, silakan Mas. Sharon, sorry. Saya kira apa gitu, ternyata sesuatu kayak beling gitu ya, berdarah. Ya, silakan Mas Andreas. Kalian lanjutkan dulu deh. Kaki saya berdarah nggak tahu nginjak sesuatu nih. Ya, baik. Ya, kita tunggu nih Mas Andreas. Nanti akan berbagi bersama kita semua di sini. Nah, tadi juga dari pernyataan sikap yang telah dituliskan bersama-sama dari alumni AJLK, tentunya kita akan memberikannya juga kepada media dan juga akan diangkat dalam media sosial kita masing-masing, sehingga apa yang sudah kita lakukan juga dapat berdampak bagi masyarakat sekitar kita. Sehingga ya tadi semangat bahwa perjuangan ini masih sangat panjang, kita tahu, tapi saya yakin kalau kita bersama-sama kita pasti bisa melaluinya. Oke. Saya siap. Sudah Mas Andreas? Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andreas sudah menyempatkan hadir, suatu kehormatan bagi kami semua di sini bisa melihat Mas Andreas. Sehat Mas Andreas? Saya bulan lalu kena COVID, tapi ya sudah mulai pulih, dan tadi ketika mau ikut acara kalian menginjak sesuatu, saya kira apa gitu, ternyata kaki saya berdarah. Oke, luar biasa perjuangannya nih Mas Andreas. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Andreas. Mas Andreas, ini kita di sini tadi sudah memberikan pernyataan sikap terkait dengan apa yang terjadi di dalam tubuh KPK saat ini. Nah, kita mau mendengar dong Mas, sedikit nih Mas, terkait dengan pernyataan dari Mas Andreas sendiri, bagaimana Mas Andreas menilai KPK yang ada saat ini,
Dan juga kan ini AJLK udah mau angkatan kedua nih. Apa nih pesan Mas Andreas bagi teman-teman di AJLK 2021 nanti? Silakan Mas Andreas. Saya tentu senang ya ketika diundang untuk ikut acara ini. Saya nggak nyangka ya, yang ikut pelatihan ini ternyata berani dan kritis bersikap terhadap situasi KPK yang memburuk. Gitu. Hari-hari ini kita lagi membaca sebuah berita yang besar sekali di dunia, yang mengalahkan semua berita lain, itu adalah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban. Ya, ada video yang menyayat hati dari airport Kabul, orang-orang yang ingin lari dari Taliban itu naik pesawat, bahkan di pintu-pintu pesawat, dan kita tahu kemarin ada 3 orang ketika pesawatnya naik, jatuh dari udara, begitu ya, ada mengerikan badannya jatuh ke bawah. Lantas tentu Presiden Joe Biden mengatakan kami nggak bisa ada di Afghanistan terus-menerus karena kita mau setahun lagi di Afghanistan, 5 tahun lagi di Afghanistan. Kalau angkatan bersenjata Afghanistan nggak mau mempertahankan keadaan mereka, ya kenapa harus Amerika yang membela diri? Ya tentu ada banyak sekali perdebatan, saya kira dalam beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin beberapa dekade ke depan, perdebatan soal Afghanistan ini tidak akan selesai-selesai. Tapi ada satu poin yang saya kira kita semua bisa mengaitkan keadaan di Afghanistan ini dengan keadaan kita. Afghanistan ini adalah negara yang posisi geografisnya unik sekali. Sebelum Amerika 20 tahun di Afghanistan, tentu ada Uni Soviet. Ya, baru keluar tahun 89. Sebelum Uni Soviet, Afghanistan juga pernah diduduki oleh Inggris, tapi juga tidak berhasil. Inggris berhasil di India, Pakistan, Bangladesh, atau Myanmar di sebelah timur, tapi tidak pernah bisa menguasai Afghanistan. Kalau kita mundur lagi ke belakang, ada Persia, ada zaman dulu ada kerajaan Mongol, ada Turki, dan seterusnya. Jadi Afghanistan itu adalah daerah yang secara geografis tidak ada laut, dikelilingi oleh tempat-tempat yang strategis. Siapapun yang ingin menguasai rute perdagangan di Asia atau keamanan di Asia harus menguasai Afghanistan. Sebetulnya itu mirip dengan Indonesia. Cuman bedanya Indonesia adalah rute laut, sementara Afghanistan adalah rute darat. Indonesia juga tempat pertukaran kebudayaan yang luar biasa, bahasanya banyak. Di Afghanistan ada etnik Hazara yang keturunan orang Mongol, ada bahasa Dari yang sebenarnya bahasa Persia dengan dialog setempat, ataupun orang-orang Pashtun yang dekat sama Pakistan di sebelah selatan. Indonesia juga, kita tahu betapa beragam suku, agama, bahasa kita. Etnik Hazara di Afghanistan itu adalah minoritas Syiah terbesar di daerah mayoritas Sunni seluruh dunia. Besar sekali Hazara. Banyak yang lari ke Indonesia. Kenapa Afghanistan bisa begitu? Ya selain posisi geografis, sudah banyak diberitakan, pemerintahnya korup. Tidak bisa saling bekerja sama. Ada banyak warlord di seluruh Afghanistan. Di utara orang Tajik, ada orang Uzbek, ada orang Hazara, ada orang Pashtun, ada orang Dari, Turkomen, dan seterusnya. Yang kalau kita lihat di Indonesia, kita ini juga banyak penguasa-penguasa daerah yang orang kuat. Pelanggaran hak asasi manusia nggak beres-beres, dan korupsi. Jadi mau nggak mau kita harus melawan korupsi ini. KPK boleh dilemahkan. Tetapi orang-orang kayak kalian yang dulu ikut AJLK, itu yang saya senang sekali pagi ini, bahwa justru alumninya, yang alumni pelatihan yang cuma beberapa saat, yang ternyata
tetap bergerak ya. Jadi di tempat kalian masing-masing, entah itu di Palangkaraya, entah itu di Jakarta, entah itu di dimanapun, tetap pikirkan soal keberanian untuk buka suara, untuk merekam segala macam tindakan korupsi. Sumber daya alam terutama ya, tambang, hutan, izin-izin, itu kan menurut KPK sumber korupsi yang besar. Sehingga masa depan kita tidak perlu harus menghadapi situasi yang tragis kayak Afghanistan, di mana entah berapa banyak orang Afghanistan sekarang akan lari. Ini akan menciptakan krisis pengungsi yang besar di dunia. Sekarang sudah lari ke Pakistan, ke Turki, ke Iran, dan seterusnya. Karena satu sisi ada Taliban yang militan, fundamentalis, sisi lain ada pemerintah yang tidak fundamentalis, walaupun ada yang menuduh juga sharing beberapa value, tetapi korup. Itu yang seharusnya jadi pelajaran kita dari jatuhnya Kabul hari Minggu kemarin. Terima kasih, Sharon. Baik, terima kasih Mas Andreas. Ini sangat relevan juga gitu ya, dihubungkan antara apa yang terjadi di global saat ini gitu ya, di Afghanistan, dan juga dampaknya nih kepada Indonesia. Tadi juga sangat menarik, krisis kemanusiaan, dan yang paling penting bagi kita adalah kita bisa tetap bersuara begitu ya, sebagai anak-anak muda. Kita apapun peran kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan anti korupsi ini. Nah, baik, sekali lagi terima kasih teman-teman semua di sini. Rasanya sudah lebih dari jadwal yang sudah kita tentukan. Ini menjadi bukti bahwa memang kita memiliki diskusi yang sangat cukup menarik begitu ya untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi pada siang hari ini, boleh izin untuk menyalakan kameranya untuk kita mengambil foto bersama. Ayu bisa bantu untuk fotonya? Oke, siap. Aku yang hitung ya. Kita masih tunggu ini Irfan, Haidar, bisa Rio, bisa tolong menyalakan kameranya sebentar? Oke, jika tidak, ya, kita akan foto saja kalau begitu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah oke, ayo. Nah, untuk menutup di sini karena masih hari ini juga kita memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita, saya ingin mengutip dari Bung Hatta, pesan dari Bung Hatta untuk kita semua, yaitu beliau pernah mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Jadi memang kita berharap anak-anak muda, tidak hanya kita, tapi melalui kita, biarlah apa yang kita lakukan saat ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya untuk terus menyuarakan suara-suara anti korupsi ini. Saya mewakili dari alumni AJLK mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung diskusi pada siang hari ini, dan salam sehat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Thank you. Terima kasih Bang Andreas. Kawan-kawan semua. Terima kasih Mas Andreas, Mbak Puput, Mbak Tasya, Mbak Puputnya ada Bang acara